teman-teman semua, kenalin aku Sinta Kolendari. Tadi teman-teman udah nyimak bareng-bareng nih tentang new media di video sebelumnya. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua, khususnya kalau kamu mahasiswa, buat ikutin obrolan seru aku bareng salah satu teman aku. Dia mahasiswa dan tahu banget tentang new media. Gimana keseruan aku ngobrol hari ini? Yuk ikutin terus keseruan aku, let's go! Yap, halo semuanya teman-teman. Kali ini aku udah duduk-duduk santai bareng nih sama dua teman aku. Tapi nanti kenalannya ya. Kita lagi kopi-kopi darat dulu. Kalau orang-orang sekarang kan ngomongnya ngopi darat gitu, tapi kita nggak ada kopinya ya. Kita keringan di sini. Tapi hari ini aku nggak nge-host sendirian sama temen aku yang ada di sana. Ada Mbak Cynthia. Oke, kenalin. Namanya Cynthia. Teman-teman bisa komen aja Instagramnya. Namanya apa ya Mbak? Cynthia Dwi.7. Iya, nama Instagramnya itu. Kita hari ini mau ngobrol sama narasumber yang kece banget hari ini. Ada Mbak Hairunisa. Halo Mbak Nisa, sayang. Gimana nih kabarnya Mbak Nisa? Baik, alhamdulillah. Aku nggak biasa manggil Mbak Nisa ini Nisa ya. Kita tuh dia tuh punya nama udara namanya Wewun. Jadi kita tuh biasa manggilnya Mbak Wewun gitu. Ya, jadi kalau Nisa itu kayak kagum gitu jarang karena ya memang jarang yang manggil Nisa. Iya. Oke Mbak Nisa, kita hari ini mau ngobrolin sedikit tentang new media gitu ya di era mahasiswa sekarang ini. Kalau misalnya dilihat-lihat kan new media itu kan sekarang udah istilahnya hidup berdampingan dengan kita ya. Harus dong Sebagai teknologi ya. Benar banget. Dan kalau menurut Mbak Nisa, pendapat Mbak Nisa nih sebagai mahasiswa ya, apalagi sekarang mahasiswa kan tugas ini itu dan lain sebagainya kan pakainya memanfaatkan new media gitu ya. Bagi Mbak Nisa itu pendapatnya tentang manfaat new media di kehidupan Mbak Nisa sebagai mahasiswa itu seperti apa sih? Oke, izin menjawab ya. Kita berbicara tentang manfaat itu sangat bermanfaat sekali gitu. Yang dulunya ibaratnya segalanya itu new media, kita bicara untuk komunikasi lah ya. Dulu susah gitu, harus bersurat kabar, nunggu berhari-hari jawabannya juga. Sekarang kita tinggal klik aja udah langsung masuk pesan kayak gitu. Manfaatnya kita juga kayak contoh aja, kita bisa nyari jurnal tuh dengan gampang sekali. Dulu kita harus muter-muter perpustakaan gitu ya, dari kampus ini ke kampus ini atau perpustakaan di kota atau gimana. Sekarang kita bisa gampang banget, ada Google Scholar, Garuda, Sinta, banyak sekali ya ibaratnya. Istilahnya lebih instan lah ya Mbak. Itu kita ya bisa memanfaatkan itu kayak gitu. Iya benar banget. Ya benar banget teman-teman semua, di era new media sekarang kan dari yang dulunya kita dituntut untuk nyari jurnal ya, tadi yang dicontohin Mbak Nisa, kita harus istilahnya gerak dulu kemana-mana gitu nyari jurnal. Sekarang kita udah disajikan sama new media dengan instan gitu, kita bisa ngakses dengan mudah ya Mbak Nisa Tinggal ya. klik aja udah keluar sendiri gitu ibaratnya. Terus kalau dari Mbak Nisa sendiri sih, kalau peran medsos di lingkungan kita nih, kan kita udah semakin, generasi kita udah maju ya. Iya. Kalau dari pandangannya Mbak sendiri gimana nih peran Media sosial perannya gimana gitu ya untuk mahasiswa. Kita lagi UTS aja gitu ya, ujian tengah semester aja, suruh diuploadnya di YouTube, suruh diuploadnya di sosial media kayak Instagram kayak gitu. Itu tentu aja bisa menjadi wadah kita ya untuk pengumpulan tugas, untuk apa. Dan dosen cuma minta apa linknya aja kayak gitu. Tolong dikirim ya linknya ya, instan sekali kayak gitu ya. Kita buatnya susah, tapi yang penting itu ada wadahnya kayak gitu. Karena juga zaman dulu mungkin harus ada flash disk, ada apa. Sekarang mudah banget, tinggal kita upload di Instagram, kita nyetorin link, diklik linknya ada. Iya, sudah tersimpan gitu ya. Iya, itu perannya ya sekarang sangat penting ya, karena memang seperti tadi Mbak Sinta bilang, kita hidup berdampingan dengan sosial media, dengan new media kayak gitu. Benar banget iya. Oke Mbak Nisa, terkait hal-hal tadi yang Mbak Nisa sedikit menyinggung tentang tugas dosen ya, sekarang ya sudah di-share di YouTube, tinggal kirim linknya. Tapi tanpa disadari hal tersebut juga memberikan kita apa ya, sebagai media kita untuk produktif gitu ya, menggunakan sosial media tersebut gitu ya Mbak Nisa ya. Tapi di sisi lain media sosial
atau new media ini memberikan dampak positif seperti tadi, Iya. pastinya ada dampak negatif dong. Kira-kira ada nggak sih dampak negatif yang mungkin Mbak Nisa rasain sebagai mahasiswa tentang new media ini? Ini sih bukan belum menjadi mahasiswa ya, dulu pas zaman sekolah. Guru saya tuh dulu pernah bilang kayak gini. Dulu zamanku tuh kita pengen baca buku tuh susahnya gimana gitu. Susah banget lah ibaratnya. Maksudnya pengen menghafal karena dulu sekolahku tuh hafalan banget ya, apa suruh dihafalkan. Mereka tuh nyari buku lah kayak gitu, baca buku lah. Di zamanku dulu yang belum sosial media segencar ini ya, pas zaman sekolah kan belum gencar banget kita, kayak ketergantungan, ibaratnya sekarang ketergantungan lah sama sosial media. Dulu aja udah disinggung kalau jarang baca buku, susah. Kalian tuh beda banget sama zaman saya, apalagi zaman ini kita. Gitu ya. Ya ampun, kita aja mahasiswa tuh jujur aja jarang ya buka Aduh, buku. Mbak Nisa belak-belakan banget di podcast ini teman-teman. Iya, tapi maksudnya dari situ ya itu adalah dampak negatif dari new media itu sebenarnya. Itu ke diri saya sendiri sih, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadinya ya udah yang instan aja gitu. Kalau ada yang gampang, kenapa kita nyari yang susah-susah? Ya padahal ya nggak susah sih, cuma baca buku aja, tapi kok malesnya kayak Iya gitu. benar, Itu menghilangkan dampak rasa negatifnya malas. sih. Barangkali teman-teman juga punya tips gitu ya, biar kita tuh nggak males, literasi gitu lah Bisa istilahnya. banget ya komen Bisa di banget bawah. komen di bawah ya, Atau gimana DM aja caranya. kita. Boleh. Misalnya ada nggak sih pendapat tentang sekarang kan karena banyaknya informasi yang kita bisa diakses sama kalangan kita ya, mahasiswa khususnya generasi Z ya kalau sekarang Gen Z lah ya, Gen Z. Gen Z. Usia-usia kita kan usia-usia generasi Gen Z gitu ya. Yang mana kita bisa akses informasi dengan sangat banyak gitu melalui new media ini. Pastinya hal ini juga berpengaruh sama mental kita ya, karena banyak banget informasi yang kita terima gitu, yang mana mempengaruhi kesehatan mental kita. Ini juga lagi suka banget trending di media sosial ya tentang kesehatan mental Gen Z akibat new media ini. Kalau menurut Mbak Nisa itu ini salah satu pengaruh nggak sih dari adanya new media ini, dampak negatif nggak sih, atau mungkin ini tuh dampak positif dari new media itu sendiri karena banyak informasi yang kita akses, jadinya tuh kita nggak bisa nampung gitu loh, yang bludak gitu loh, jadi kesehatan mental kita tuh terganggu gitu loh. Ini sih nggak ada dasar ilmu dari mana ya, hasil pemikiran aja kayak gitu. Kadang aku juga merenung kenapa zaman dahulu tuh orang-orang mungkin juga kesehatan mentalnya nggak kenapa-napa, tapi apa itu faktor dari kita kampanye kesehatan mental itu penting loh, kesehatan mental itu penting. Jadi banyak orang-orang juga yang play victim kayak gitu. Iya, Kadang masalah itu sebenarnya bisa kita hadapin karena ya Tuhan aja bilang ke kita kalau nggak, maksudnya semua masalah itu ada jalannya kayak gitu loh, ada janjinya. Bismillah, innamal usri yusra, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan kayak gitu, nggak mesti kita bakalan sengsara terus. Tapi ini kembali ke new media, bahwasanya kayak contoh ya TikTok itu kan kita seakan-akan dituntut ya dengan gaya hidup Iya, TikTok. standarisasi Nah, TikTok lah ya. Orang di semester 5 udah bisa ini, udah bisa itu kayak gitu. Di Teman-teman umur 20 harus segini, segitu. teman-temanku bisa lulus di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi yang elit-elit, dan sedangkan aku cuma kayak gini aja kayak gitu. Itu kan menambah overthinking kayak gitu ya. Tuntutan dari TikTok itu sendiri sih, maksudnya bukan TikToknya, tapi konten-konten yang ada di TikTok, Instagram, yang mana kita jadi pengen kayak mereka, tapi mungkin jalan proses kita tuh belum sampai situ kayak gitu. Ya itu sih paling jadinya berdampak pengaruh ke mental, dipikirin kayak gitu. Kita aja dulu tuh belum check out Shopee ya, zaman belum. SMP. Udah baru kemarin-kemarin. Iya, skincarean di SMP tuh belum kepikiran nggak sih Iya. kayak gitu ya. Zaman anak sekarang ada skincarean gitu. Karena aku lihat langsung kayak gitu ya, mereka gila-gilaan check out Shopee kayak gitu. Padahal uang jajan dulu kita seberapa sih kayak gitu. Kok mereka juga sekarang bisa. Itu juga PR untuk perekonomian juga sebenarnya ya, keluarga, anak-anak menuntut orang tuanya untuk ya check out Shopee apa kayak gitu. Itu ya kan dampak dari new media. Iya benar. Berarti secara nggak langsung informasi yang ada di media sosial itu punya pengaruh yang cukup besar ya Iya, terhadap besar kehidupan banget. kita. Oke, terus selanjutnya nih Mbak Nisa, ada nggak sih tips atau saran dari Mbak Nisa supaya kita tuh bijak
bijak dalam menggunakan media sosial atau new media ini? Oke ya, kita berbicara tentang tips ya untuk penggunaan new media dengan bijak kayak ibaratnya. Ya gunakan new media itu maksudnya sesuai kebutuhan aja sih. Maksudnya kayak nggak menggunakan secara berlebihan, tapi juga kita jangan meninggalkan juga kayak gitu. Karena kita harus mengikuti zaman kayak gitu ya, karena teknologinya sudah seperti itu. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti, tapi jangan over pemakaian aja. Iya, benar. Terus kayak kita juga jangan terlalu ngikutin gaya dari orang lain itu tadi kayak gitu, nggak usah berlebihan lah kayak aku pengen banget deh kayak dia kayak gitu tuh nggak perlu. Kita tuh ada proses sendiri, jalan sendiri, kita bisa nyari jalan, mungkin bisa untuk melihat kesuksesan orang lain untuk jadi motivasi, tapi kita nggak perlu mencontoh dia banget kayak gitu. Oh iya. Itu nggak. Ya karena pada dasarnya kan semua manusia punya jalannya masing-masing Iya, gitu ya betul Mbak. sekali. Iya. Tepuk tangan dong buat Mbak Nisa. Kayaknya hari ini banyak banget yang dipelajari dari perspektifnya Mbak Nisa tentang new media ini. Di kampusnya Mbak Nisa sendiri nih, ada nggak sih hasil pemanfaatan medsos di kampusnya? Kayak semuanya di apapun sektornya lah ya di kampus, ya jelas ya karena memang udah zamannya kayak gini. Pemanfaatan media sosial udah gencar gitu di lembaga kemahasiswaan, LKLK, komunitas, terus UKM, UKK kayak gitu. Bahkan di fakultas juga itu udah ya, contohnya kayak di UKM ataupun organisasi-organisasi open recruitment aja kita menerima anggota baru itu udah ada pamfletnya langsung disebar di Instagram, terus teman-teman juga sebar di WA, grup-grup WhatsApp juga sebagaimana macem lah gitu. Itu udah termasuk pemanfaatan dari new media itu sendiri. Terus dari dosen juga kadang ada link GCR Google Classroom gitu lah ya, itu kita suruh masuk ke situ dan itu pembelajarannya ya lumayan memudahkan kita untuk tugas lah ya, ngumpulin tugas, terus pemberitaan materi-materi gitu, untuk udah mencakup lah. Google membuat itu untuk media pembelajaran. Memang itu dosen juga lumayan banyak juga ya yang bikin kayak gitu di kampus. Terus kayak Bahkan OTW aja kita kadang suka kabar-kabaran sama temen Iya, ya, tanpa disadari kita memanfaatkan media sosial gitu ya. iya, kita OTW nih gitu, terus ngechat temen mestinya. Itu juga salah satu pemanfaatan tanpa kita sadari. Kita udah nganu itu kan, kerja kelompok deh untuk waktu yang susah gitu. Gaya banget waktunya susah karena memang kan kepentingan orang kan beda-beda. Iya, tapi emang Mbak Nisa ini buat teman-teman ya, for your information, Mbak Nisa ini orang sibuk loh guys. Enggak guys, Dia biasa juga aja. guru, terus juga Enggak. aktivis di kampus begitu Nggak teman-teman. aktivis juga, itu cuma bual. Itu kita juga susah, itu bisa banget untuk kayak ada meeting di Zoom ataupun Google Google Zoom gitu ya, Zoom meeting kayak gitu bisa banget, karena itu juga nggak lumayan susah sih. Kalau aku lebih nyaman kita di grup chat, terus habis itu kalau udah mentok susah untuk komunikasinya, maksudnya kayak bingung kayak gitu, kita ngobrol lewat WhatsApp, telepon yang bareng-bareng grup itu bisa, ataupun Zoom meeting kayak gitu aja sih. Maksudnya untuk memudahkan kita juga, nggak harus ketemu tatap muka. Malahan kalau ketemu tuh kebanyakan ngobrol nggak sih kalau ngomong? Iya, Nggak jadi, malahan kebanyakan ngobrol terus kita guyon-guyon gitu. Iya, benar. Oke, itu dia, tepuk tangan semuanya buat Mbak Nisa. Pembicaraan dari Mbak Nisa hari ini, perspektif dari Mbak Nisa, seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, tentang manfaat dan dampak new media ini ya Mbak Nisa ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya new media sekarang ini, hadirnya new media sekarang ini kan memberikan banyak manfaat ya di kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tapi di sisi lain juga ada dampak negatif yang pastinya bisa istilahnya kita atasi dengan cara jangan terlalu melihat nasib kita dengan nasib orang lain, jangan terlalu dibandingkan gitu ya. Jadinya tidak terlalu terpengaruh sama kesehatan mental kita gitu ya Mbak Nisa. Itu dia tips dari Mbak Nisa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Mbak Nisa. Lain kali kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi ya Mbak Nisa ya. Terima kasih Mbak Nisa. Ada Instagram gitu Mbak Nisa? Ada Instagramnya di
_WEWUN atau MWUN gitu. Oke, Ya. itu dia Wanis Mampir. teman-teman semua ya bisa banget mampir Jomblo follow. Iya, langsung di DM aja atau di komen gitu guys. Jomblo. Yap, itu dia obrolan dari aku Sinta Ika Wulandari dan Setia Dwi. oke, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you guys.